Puji Tuhan, haleluya. Hari ini saya akan mengajak saudara-saudara semua yang dari rumah. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, betapa besarnya kasih Tuhan akan kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, sehingga Tuhan boleh mengorbankan dirinya bagi kita, bagi saya, dan bahkan bagi saudara-saudara semua yang ada di rumah. Kita akan belajar dari satu kisah yang terjadi di Taman Eden. Kita baca dalam Kejadian 3 ayat 8-9, dikatakan bahwa ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah dan berjalan-jalan di dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya di hadapan Tuhan Allah di antara pohon-pohon di taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Kalau kita melihat peristiwa ini, bagaimana peristiwa yang seakan-akan membuat Tuhan itu marah kepada manusia karena tidak mentaati firman, tidak mentaati aturan yang sudah Tuhan tetapkan bagi mereka. Di sini kita melihat bagaimana ada kasih Tuhan di balik amarahnya Tuhan. Kita melihat bahwa ketika Tuhan memanggil Adam dan Hawa, itu kalau kita perhatikan makna dari kata Tuhan memanggil, "Di manakah engkau?" Di situ terdapat kasih Allah yang begitu luar biasa. Satu hal yang perlu kita sadari, bahwa sekalipun Tuhan sangat membenci dosa itu memang sangat membuat manusia itu susah menghadap Tuhan, susah datang kepada Tuhan. Dan Tuhan sangat benci itu dosa, karena dosa itu telah membuat manusia terpisah jauh hubungannya dengan Tuhan. Tetapi ya perlu kita sadari bahwa di balik semuanya itu Tuhan membenci dosa, tetapi Tuhan tidak membenci pribadi saya dan saudara. Amin. Tuhan itu mengasihi pribadi saya dan juga saudara-saudara semua. Karena apa? Kita melihat bukti bahwa Allah mengasihi saya dan juga mengasihi saudara-saudara semua. Dia memberikan Tuhan Yesus, memberikan anaknya yang tunggal bagi kita, untuk mengorbankan anaknya. Darahnya itu telah memulihkan keadaan kita yang dari dosa, supaya kita hidup benar di hadapan Tuhan. Kalau kita baca di kitab Roma, bagaimana dikatakan bahwa upah dosa adalah maut. Sebenarnya kita manusia itu tidak ada harganya di mata Tuhan, tapi karena pengorbanan Kristus, itulah yang membuat kita dibenarkan di hadapan Allah. Oleh sebab itu yang tadi saya katakan bahwa Tuhan itu sangat membenci dosa, tetapi Dia tidak membenci pribadi saya dan saudara. Dia sangat mengasihi saya dan juga saudara-saudara yang ada di rumah. Bahkan saking Dia mengasihi kita, hubungannya dengan kita, hubungannya Allah dengan kita, itu Dia jaga. Buktinya ketika Tuhan mencari Adam dan Hawa, itu menjadi tanda bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan manusia atau membiarkan Adam dan Hawa itu binasa, melainkan Dia turun untuk menyelamatkan mereka. Seberapa besar dari kita yang kita tidak sadari akan kebaikan Tuhan, akan kasih Tuhan dalam hidup kita. Kita perlu belajar bagaimana Tuhan itu yang penuh dengan kasih, penuh dengan amarah, penuh dengan murkanya, itu memberikan sesuatu hadiah yang sangat bermanfaat bagi kita, hadiah yang tidak dapat manusia berikan, yaitu apa? Keselamatan. Upah dosa ialah maut, tetapi barang siapa percaya kepada Dia beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Kita perlu sadari bahwa Tuhan telah bertindak dalam hidup kita, mencari yang hilang. Ketika Tuhan berkata kepada Adam, "Di manakah engkau?" itu menandakan bahwa Adam tidak boleh bersembunyi di hadapan Tuhan. Karena apa? Tuhan sendiri yang mencari dia. Tuhan sendiri yang turun mencari. Tuhan berjalan-jalan di dalam Taman Eden untuk mau menemukan bagaimana keadaan mereka. Mereka telah telanjang. Alkitab mencatat bahwa mereka bersembunyi karena mereka telanjang. Tetapi Tuhan tidak memakai semuanya itu untuk menghukum mereka, melainkan Tuhan memakai semuanya itu untuk menyelamatkan mereka. Kalau kita baca di ayat-ayat selanjutnya, di mana dikatakan Tuhan membuat pakaian dari kulit domba bagi mereka. Lihat saudara, dapat bayangkan bagaimana kasihnya Tuhan terhadap Adam dan Hawa. Begitu juga dengan kita manusia. Kesalahan yang kita lakukan, jangan kita bersembunyi di balik kesalahan itu. Manusia jatuh di dalam dosa itu karena akibat ketidaktaatan mereka. Tetapi kalau kita aplikasikan di kehidupan kita sehari-hari, apapun yang kita lakukan itu tidak benar di hadapan Tuhan. Jangan malu untuk menghadap Tuhan. Jangan malu, jangan segan-segan
untuk datang kepada Tuhan. Langsung datang, langsung cari Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Pengampunan daripada Tuhan itu 1 kali 24 jam, bahkan tak terbatas bagi kita semua. Oleh sebab itu, dari atas gedung ini, STT Rumah Murid Kristus, saya menyampaikan firman ini buat saudara-saudara semua yang ada di rumah. Seberapa besar kita, seberapa hinanya kita tidak dipandang oleh Tuhan. Seberapa hinanya kehidupan kita di hadapannya. Tetapi yang Tuhan pandang adalah hati kita. Bagaimana hati kita meresponi kasih karunia Tuhan yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Kiranya perenungan firman ini menjadi berkat bagi kita semua. Dan saya berdoa dari tempat ini, dimanapun saudara berada, Tuhan menyertai saudara mulai saat ini terus sampai selama-lamanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.